Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa washabihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan hari ini teman-teman jauh bertambah sehat, jauh bertambah pulih lagi, dan jauh bertambah semangat lagi, dan tetap kita harus bangkit teman-teman. Jumpa lagi bersama Kang Andi di channel YouTube Kang Sunandi teman-teman. Nggak jauh dari seputaran saya memberikan kabar untuk seputaran penderita asam lambung GERD, Undiagnosed Psychosomatic Disorder teman-teman. Baik teman-teman, untuk kali ini teman-teman saya akan membahas gitu. Kenapa sih sensasi itu nggak minggat-minggat dari kita itu? Kenapa sih sensasi itu nggak selalu minggat atau nggak selalu pergi dan selalu ada, selalu hadir di dalam tubuh kita yang untuk penderita asam lambung GERD, Undiagnosed Psychosomatic. Jadi untuk tema kali ini teman-teman, kenapa sensasi itu tidak minggat dari tubuh kita, tubuh kamu, tubuh kita yang untuk penderita asam lambung GERD, Undiagnosed Psychosomatic Disorder teman-teman. Jangan di skip videonya teman-teman, ditonton sampai benar-benar sampai habis teman-teman. Kenapa? Agar teman-teman itu tidak gagal paham teman-teman. Jadi teman-teman harus lebih mengerti lagi ketika sensasi itu hadir, ketika sensasi itu datang, bagaimana cara untuk menyikapinya teman-teman, biar kita nggak cemas, nggak panik, nggak stres dan sebagainya teman-teman. Itu teman-teman. Baik, di sini teman-teman saya juga bukan dokter teman-teman, saya bukan ahli, saya juga bukan ahli obat ataupun ahli herbal, bukan teman-teman. Tapi di sini saya ingin bercerita itu seputaran asam lambung GERD, Undiagnosed Psychosomatic Disorder itu berdasarkan pengalaman-pengalaman saya yang dulu saya alami. Saya kepingin teman-teman jauh lebih bangkit lagi, jauh lebih sehat lagi, dan benar-benar teman-teman harus sehat teman-teman. Dan nggak usah khawatir, yang untuk penderita asam lambung GERD, Undiagnosed Psychosomatic Disorder itu pasti sembuh teman-teman. Jadi jangan khawatir. Baik teman-teman yang baru bergabung di channel saya, di channelnya Kang Sunandi teman-teman ya. Yang belum subscribe terlebih dahulu teman-teman, karena buat saya pribadi subscribe itu sangat penting. Kenapa? Agar video-video saya jauh bisa lebih berkembang. Kalau sudah berkembang teman-teman, itu juga menambah semangat untuk saya pribadi untuk terus saya memberikan seputaran asam lambung GERD, Undiagnosed Psychosomatic Disorder teman-teman. Jangan lupa like dan bagikan. Kalau memang video ini manfaat, tolong bagikan kepada teman-teman yang lain. Insya Allah mudah-mudahan jadi berkah dan kebaikan, memberikan kebaikan kepada yang lain, juga akan bertambah suatu amalan dan keberkahan untuk kita semua. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman yang berada, yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa sih sensasi itu nggak pernah minggat daripada diri kita sendiri yang mempunyai untuk penderita asam lambung GERD, Undiagnosed Psychosomatic Disorder? Jadi begini teman-teman ya, bukan karena sensasinya, bukan karena sensasinya yang harus muncul teman-teman. Jadi di sini bukan karena sensasinya yang harus muncul. Seperti di perut, bergejolak, kepala, kelayangan, itu sensasi-sensasi itu terus ulu hati, kayak mengganjal, napas agak sesak, pundak juga kaku, terus juga belum kepala suka sakit, dada sakit, tembus sampai ke belakang, pinggang sakit sampai ke bawah, tulang ekor sakit, kaki juga terasa hangat, baal, terus kaki dingin, tangan kesemutan, nggak enak, terus pandangan buram, telinga berdenging, napas padahal nggak pilek tapi serasa kayak mampet, nggak enak, terus tenggorokan panas, masih banyak teman-teman. Terus juga seperti kayak mimpi dan sebagainya, selalu nggak nyaman. Jadi bukan karena sensasinya ternyata teman-temannya. Untuk itu teman-teman, yang buat kamu, buat teman-teman nih semakin merasakan menderita ya. Kalau yang buat kita nih ya, yang buat kamu, yang buat teman-teman yang membuat penderita ya, buat teman-teman yang untuk penderita lah teman-teman ya, semakin merasakan menderita adalah karena kitanya itu menolak semua sensasinya. Tuh begitu teman-teman, itu kuncinya. Itu dulu tuh saya begitu. Kenapa saya selalu sensasi begini, selalu awet dengan sensasinya? Kenapa? Karena intinya kita itu selalu ingin menolak sensasi tersebut. Jadi ya Allah, iya ya, ternyata saya gimana caranya? Saya memang semua, siapa sih orangnya pengen pengen sakit? Kan nggak ada. Kita semua pengen sembuh gitu dan sebagainya. Nah terus merasa menderita, ya Allah ini kenapa lagi? Nah semakin kita kencang untuk menolak dan semua sensasi itu dan merasa terjebak, semakin kita menolak sensasi itu, pasti kita semua akan merasa terjebak di mana? Di identitas diri kita sendiri yang terus aja begitu ya. Kalau yang saya dulu rasakan seperti itu teman-teman. Jadi semakin kita menolak dalam sensasi tersebut, itu semakin lama sensasinya, jadi semakin terjebak di dalam di identitas diri kita sendiri itu teman-teman. Jadi atensi emosi ya, atensi emosi kamu ya, ataupun atensi emosi teman-teman juga membuat kita ini semakin panik dan cemas. Jadi semakin kita menolak, semakin kita bergejolak, itu sensasi terus
semakin betah di kita itu semuanya itu bentuk. Pasti itu semakin betah. Udah gitu semakin betah, timbullah rasa panik, yang namanya panik attack, cemas berlebih, punya kekhawatiran, pikiran selalu kemana-mana ngelanturnya. Nah, itu semakin kita nih semakin menolak sensasi tersebut, justru semakin betah. Nah, semakin betah, makin betah, akhirnya pikiran kita kemana-mana, teman-teman. Itu kesalahan kita untuk penderita asam lambung GERD uninitiated psychomotor disorder, teman-teman. Makanya saya pengen berbagi pengalaman buat teman-teman dulu. Ketika sensasi ada itu, nanti dulu tenang, sabar dulu, sabar. Ada masa-masanya, dan itu ada cara-caranya, teman-teman. Ada cara-caranya. Kita semakin terjebak di dalam sensasi tersebut, semakin ngotot. Jadi semakin dikatakan timbullah cemas yang berlebih, timbullah panik attack yang berlebih, sehingga kita itu seolah-olah harus begini loh, harus begini, pokoknya serba ketakutan dan sebagainya. Jadi kuncinya, teman-teman ya, sadari dulu bahwa semua itu hanyalah cerita yang kita buat. Jadi sadari dulu bahwa semua itu hanyalah cerita yang kamu buat, dan yakini bahwa kamu itu adalah orang, dikatakan yakini bahwa kamu itu adalah orang yang sehat dan orang yang kuat gitu. Dan yakini juga bahwa kamu adalah yang sakit, bahwa kita harus sadar, oh iya saya itu lagi sakit, oh iya saya itu lagi nggak enak, oh iya saya itu lagi ada sensasi nih, seperti itulah intinya. Jadi kita harus meyakini dulu, sadari dulu. Seperti contoh beginilah, contohnya itu ya, contoh teman-teman. Jadi contohnya labelnya begini, saya penderita anxiety, saya pejuang GERD uninitiated psychomotor disorder. Nah, stop untuk melabel seperti ini. Saya itu penyakit, saya itu penderita GERD uninitiated psychomotor disorder, terus saya itu orang yang begini, selalu memojokkan diri, seolah-olah membuat label sendiri. Stop label. Jadi sekarang stop melabel diri kita. Kuncinya itu, jangan, oh iya saya punya asam lambung GERD uninitiated psychomotor, saya pun punya cemas berlebih, saya itu punya GERD, saya punya psikosomatis, saya punya anxiety. Udah stop untuk melabel seperti itu, teman-teman, stop. Jangan sampai teman-teman melabel diri seperti itu. Jadi seolah-olah kita punya skenario sendiri, membuat skenario sendiri. Stop untuk hal-hal seperti itu. Terus ya kan, begini teman-teman ya, identitas ini yang akan semakin membuat kita ini mengalami sensasinya semakin menjadi-jadi, teman-teman. Lihat aja, pasti sensasi kita akan menjadi, semakin kita seperti ini, semakin kita melabel ataupun bikin skenario sendiri, itu semakin terpuruk, semakin menjadi-jadi. Seperti, oh iya ya, saya itu GERD, oh iya ya, saya itu anxiety. Jadi saya ini sekarang ganti teman-teman, ganti dengan ini nih, dengan ini sampaikan saja, saya hanya mengalami rasa takut. Oh, saya itu punya ketakutan, punya kecemasan gitu ya. Saya hanya mengalami rasa cemas. Saya hanya sedang mengalami sensasi di perut ini, di kepala ini, saya lagi ngalami sensasi tersebut. Alami, tapi bukan ke penyakit. Jangan fokusnya ke penyakit. Kita hanya mengalami punya kecemasan, punya kekhawatiran, ya. Itu hanya itu saja. Jadi jangan, oh saya itu penderita GERD, saya itu punya anxiety, oh saya itu lagi begini, saya itu pejuang. Stop untuk melabel sempurna itu. Stop sudah. Nah terus, jadi alihkan saja, jangan fokus ke penyakit. Dan ini bukan penyakit, teman-teman. Gangguan penderita asam lambung GERD uninitiated psychomotor bukan penyakit gitu, teman. Jadi kita hanya perlu berpikirnya seperti itu aja. Jadi, oh ya, saya hanya mengalami rasa cemas, saya hanya sedang mengalami sensasi di perut. Oh iya, saya lagi ngalami cuman hanya sensasi di kepala, saya lagi keliengan, saya hanya mengalami pinggang saya sakit, saya lagi ngalami keliengan. Jadi berpikir seperti itu, hanya kita berpikir jangan ke penyakit ataupun ke sensasi, hanya kita punya cemas ya, karena kita punya khawatir dan sebagainya. Nah terus teman-teman ya, penyakit adalah label sebuah cerita, teman-teman. Jadi penyakit itu adalah label sebuah cerita saja. Bila label ini disadari hanya sebagian label yang diberikan oleh pikiran, maka yang tersisa hanyalah sebatas sensasi murni, teman-teman. Saya ulangi sekali lagi, teman-teman. Penyakit adalah sebuah label dan sebuah cerita. Bila mana label ini ya disadari hanya sebagian label saja yang diberikan oleh pikiran, maka yang tersisa hanyalah sebatas sensasi murni saja, dan itu bukan penyakit. Jadi nggak usah khawatir, gitu kan ya. Nah, dan sensasi ini bila disadari, teman-teman ya, akan berlalu. Dan sensasi ini nggak akan lama, teman-teman. Sensasi itu, saya katakan, sensasi itu hanya numpang lewat, teman-teman. Sensasi itu hanya numpang lewat. Dia cuma datang hadir, oh lewat lagi.
Kenapa sih sensasi nggak pergi-pergi? Karena kita menolak, karena kita tidak menyadari. Kita terima dulu sensasinya, tapi jangan dinikmatin, biasa aja. Jadi cerita dan stop untuk cerita berbicara masalah penyakit, masalah label sebagainya. Cerita dan labelmu itu yang membuat sensasi, itu jadi apa? Jadi nggak minggat-minggat. Itu kuncinya. Cerita dan labelmu itu yang membuat sensasi, jadi nggak mingat-mingatnya seperti itu. Nah, itu kuncinya seperti itu teman-teman ya. Nah, terus teman-teman ya, adapun juga teman-teman, jadi kuncinya teman-teman, kuncinya adalah saat ada sensasi itu, apapun ya sensasinya. Saya katakan di sini teman-teman. Jadi kuncinya adalah saat ada sensasi itu datang. Jadi apapun kuncinya, apapun sensasinya itu terserah. Mau sensasinya kelayangan, terasa amat sangat bisa, mau pingsan rasanya, terus dada sakit, napas sesak, terus kaki kesemutan dan sebagainya. Apapun ya sensasinya yang muncul di tubuh kita ini, fisik tidak aduh-aduhan, asalkan jangan mengeluh ya. Tidak aduh begini, aduh begitu, jangan beradu-aduhan, berkeluh kesah, lalu berburu-buru, ya terburu-buru lah, dilawan dengan segala macam cara, ingin semuanya cepat pergi. Jadi seolah-olah saya nggak mau dengan sensasi ini. Jadi sadari teman-teman, sadari saja dulu, disadari dulu kita ini, harus disadari dulu. Walaupun awalnya memang rasanya nggak nyaman teman-teman. Walaupun sensasi itu nggak nyaman, tapi ingat teman-teman, sensasi ini tidak menjadikan berbahaya, tidak menjadikan berbahaya. Jadi disadari dulu, oh iya, sadari aja dulu, walaupun awalnya memang rasanya nggak nyaman. Jadi sadari dulu, walaupun awalnya rasanya memang nggak nyaman. Nah, saat dalam dirimu, ya, di dalam dirimu sudah ada penerimaan total saat di dalam tubuh kita, di pikiran kita, ada penerimaan total, menerima sifat pasrah dengan apapun yang muncul, apapun sensasinya yang muncul, apapun loh teman-teman, apapun sensasinya yang muncul di dalam organ tubuh kita teman-teman, nikmati dan berserah total sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisakah dan bisa atau tidak kamu nih untuk para penderita ya, mengizinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan mengizinkan bahwa Tuhan ini dengan kecerdasannya bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bisa nggak itu nih? Tubuh ini ya. Jadi begini saya ulangi teman-teman ya. Bisakah kamu mengizinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini memang benar-benar sangat luar biasa teman-teman. Sangat luar biasa menciptakan tubuh kita itu. Jadi motivasi dari saya pribadi itu, jadi bisa nggak nih bahwa tubuh kita ini dengan kecerdasannya Allah menciptakan sesuatu di dalam tubuh kita itu, ternyata diri kita itu bisa mengobatin diri kita sendiri dan bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Makanya untuk penderita asam lambung GERD, anxiety psychomotor disorder, contohnya saya itu orang penyakit paling parah teman-teman, paling parah dari penderita asam lambung GERD, anxiety psychomotor itu saya sudah kedohir, saya udah luka, udah iritasi dan sebagainya, itu paling parah. Saya aja bisa sembuh total teman-teman, saya bisa sembuh total. Masa teman-teman yang dikatakan hanya mempunyai GERD, hanya mempunyai anxiety, psikosomatis, hanya mempunyai disorder ataupun panic attack, cemas berlebih, itu masa kita mau berlama-lama, mau sampai kapan? Saya aja yang parah teman, masa teman-teman nggak bisa? Tapi saya yakin teman-teman dengan secepat pasti sembuh. Insya Allah pasti sembuh teman-teman. Jadi ini hebatnya teman-teman. Kita kembali bisa nggak kita nih untuk meyakinkan kita semua ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan tubuh kita ini benar-benar sangat luar biasa. Kenapa? Tubuh ini dengan kecerdasannya itu bisa menyembuhkan diri kita sendiri, teman-teman. Itu yakin tidak yakin? Itu pasti. Jadi intinya kenapa? Akses di batinmu ini, di batin kita ini, aksesnya ini, dengan ini, ya Allah, saya sadar nih, ya Tuhan, saya sadar nih, saya akui untuk semua sensasi ini saya terima dan saya pasrahkan, saya lepaskan, nikmati aliran nafasnya. Lalu apa? Sentuh area tubuh yang mengalami sensasinya. Di mana nih sensasinya? Di kepala. Kita diam, kita tebuhin, ya Allah, iya ya. Nikmatin dulu, bukan dinikmatin. Jadi dia hanya bukan meratapi, jadi hanya meraba saja gitu. Terus saja kita ya Allah, ya saya sadar, saya akui semua sensasi ini. Saya terima, ya Allah, saya terima. Saya pasrahkan, saya lepaskan, nikmati aliran nafasnya, lalu sentuh bagian area tubuh yang dirasakan sensasinya, dipegang, di dada sakit dipegang, yang mengalami sensasi itu ya, dia pegang, dipegang, sampaikan 4 kata. Nih kuncinya, sampaikan 4 kata. Ini yang pertama, maafkan. Nah,
Jadi ya Allah, maafkan saya, maafkan aku menyesal, terima kasih, aku mencintaimu ya Allah, aku mencintai sama diri saya, sama diri ini ya Allah. Begitu, itu buatnya ya. Terus silakan setiap kamu, setiap kita, setiap dimanapun teman-teman yang merasakan atau yang masih menderita asam lambung good psikosomatic disorder ini, silakan setiap kamu minum air putih, jangan sampai enggak. Dibiasakan air hangat 10 gelas dalam sehari, air putih lah, air putih, jangan minum yang lain dulu. Istiqomah air putih dan sebagainya. Kenapa? Air putih itu ya, masya Allah, ini sangat luar biasa. Sampai apa? Vibrasinya itu, energinya itu melalui air yang diminumnya. Itu pasti melalui air, teman-teman. Sangat luar biasa lah, teman-teman ya. Jadi sangat luar biasa karena di dalam tubuh kita 70-80% itu air, yang mengandung air di dalam tubuh kita itu, teman-teman. Nah, intinya begini, teman-teman ya. Begini, energi biar terasa aktif lagi, biar lebih semangat lagi, teman-teman. Jadi mohon maaf nih, saya lagi videonya agak-agak ini karena tidak ada tripod ini, teman-teman. Saya juga lagi tidak ada tripod, saya bikin video dan sebagainya. Jadi mohon maaf kalau misalnya kameranya saya agak sedikit congkok, teman-teman ya. Jadi begitu ya. Jadi silahkan ya minum air putih yang banyak, 8-10 gelas dalam sehari, karena apa namanya? Itu air putih sangat-sangat luar biasa, teman. Energinya sangat luar biasa. Melalui air putih ya, yang kita diminum ini nih ya, bisa menjadikan jalan untuk sebuah tubuh ini sehat. Itu pasti, teman-teman. Makanya perbanyak air putih. Karena apa? Tubuh ini 70-80% adalah air. Dan ini metode alami yang yang powerful. Jadi benar-benar kalau kita mengkonsumsi air putih sangat luar biasa, teman-teman. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi silakan teman-teman coba di situ. Silakan coba. Dan jangan lupa untuk untuk lari paginya, olahraga paginya, jalan kaki aja, udah nggak usah lari, jalan kaki aja. Itu di istiqomahkan, dirutinkan setiap pagi, teman-teman. Jadi jangan khawatir untuk penderita asam lambung GERD, psikosomatic disorder. Jadi nggak usah khawatir lagi. Terima dulu sensasinya, terima dulu. Jangan kita justru begini nih. Semakin kita menolak sensasi, semakin kita menolak, semakin kita ngotot mau sembuh, mau bahasanya mau sehat, itu semakin sensasi semakin betah. Jadi terima dulu, rasakan dulu, nanti sensasi akan baal. Tubuh kita akan baal dan bakal semuanya akan hilang, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman, untuk penderita asam lambung psikosomatis. Saya katakan ya, untuk penderita dimanapun teman-teman berada, untuk penderita asam lambung GERD psikosomatis, apapun sensasinya, teman-teman nggak usah khawatir dan nggak usah takut. Kenapa? Jujur kalau jadi sensasi tersebut, apapun sensasinya, tidak akan merupakan sesuatu yang berbahaya. Tidak, dan itu bukan merupakan sesuatu yang berbahaya. Jadi sensasi tersebut ini adalah hanya sensasi gangguan rumahan saja, hanya memang tidak nyaman, teman-teman. Hanya nggak nyaman saja, tapi tidak bahaya. Jadi ngapain mesti dipikir, gitu kan? Ngapain mesti dipikir, ngapain mesti dicemasin, ngapain mesti dikhawatirkan? Nggak ada yang harus dikhawatirkan, nggak ada yang harus dipikirin, nggak ada yang harus dicemasin. Karena pun untuk penderita asam lambung psikosomatis itu bukan merupakan penyakit. Ingat, lawan kita adalah melawan mental kita, mental gadungan kita, melawan kita harus benar-benar pergi daripada lingkaran siluman tersebut, teman-teman. Jadi kita ini melawan kita dengan pola pikir kita, dengan mental kita, bukan dengan penyakit. Jadi kalau orang yang penderita asam lambung psikosomatis masih berpikirnya penyakit ya, ini apa ya? Mau sampai kapan kita sembuhnya? Gitu. Walaupun pasti sembuh, tapi kan mau sampai kapan? Makanya orang banyak yang lama-lama, yang sekian tahun, 5 tahun, bahkan ada di atas 10 tahun ada. Kenapa dia nggak sembuh? Padahal mereka itu sehat. Yang bikin sakit dirinya sendiri, bukan penyakit, kita sendiri yang bikin sakit. Karena pola pikir itu dengan lambung itu sangat berdekatan, gitu, teman-teman. Jadi untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada, untuk penderita asam lambung GERD psikosomatis itu jangan usah khawatir, teman-teman. Walaupun perut nggak enak, napas sesak, ya dada sakit, terus perut selalu begah, terus kepala sakit, kelayangan, kebas, pusingnya seperti 7 keliling, mata buram seperti kayak dalam mimpi, kaki selalu kesemutan, kaki dingin, telapak kaki dingin, terus tangan juga kayak nggak enak, kayak aliran darah nggak lancar, itu nggak masalah, teman-teman. Buktinya yang sekian puluh tahun, ada yang belasan tahun, bahkan ada sampai 5-10 tahun,
gitu. Mereka biasa-biasa aja, mereka masih tetap hidup, mereka masih bisa makan, masih bisa berkumpul. Artinya sensasi tahun-tahun kemarin dan sekarang itu tidak menjadikan bahaya, tidak teman-teman, hanya mengganggu saja, tapi itu merupakan bukan sesuatu yang bahaya. Jadi nggak usah khawatir lagi untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada. Jadi nggak usah ada yang perlu dikhawatirkan lagi untuk berbicara untuk masalah sensasi teman-teman. Jadi silakan ya, itu kembali lagi, perbanyaklah minum air putih teman-teman, karena sangat luar biasa itu air putih itu. Jadi silahkan dipraktekkan, jangan percaya sama saya teman-teman, tapi praktekkan, dan teman jadi teman sendiri akan merasakan semuanya teman-teman ya. Jadi silahkan ya, untuk teman-teman, untuk penderita asam lambung dan anxiety psychomotor disorder itu silahkan dipraktekkan, terus jangan percaya sama saya teman-teman. Jadi jangan percaya sama saya, sekali lagi jangan percaya sama saya gitu kan ya. Ini alami dan rasakan hasilnya. Intinya begini, silakan teman-teman praktek, olahraganya dijalankan. Jangan percaya sama saya mudah-mudahan saya menjadikan wasilah buat teman-teman agar teman-teman jadi tambah sehat dan sembuh total teman-teman. Amin. Jadi kalau percaya sama saya mah nanti barangkali musyrik gitu teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman praktekkan. Nanti teman-teman sendiri akan merasakan olahraga paginya dijalankan, minum air putih yang banyak gitu kan, terus pola makannya juga dijaga, jangan sampai kita nunggu lapar teman-teman gitu ya. Intinya semua jawaban dan kesehatan, keberlimpahan ini yang dicari selama ini adalah sudah ada di dalam diri kita sendiri teman-teman. Jadi semangat untuk teman-teman yang pejuang cemas, pejuang kekhawatiran gitu kan, harus yang semangat. Jadi ini salah satu metode yang saya share untuk teman-teman agar teman-teman itu sehat total, sembuh total seperti sedia kala teman-teman. Jadi perbanyak air putih, olahraganya untuk membuang mental lingkaran-lingkaran siluman, untuk melawan mental gadungan tersebut teman-teman. Biar teman-teman bisa. Ayo teman-teman, bangun dan bangkit teman-teman. Mau sampai kapan kita duduk di dalam kursi penderitaan ini? Kita itu sehat, teman-teman itu sehat gitu. Buktinya teman-teman itu gini loh. Untuk penderita asam lambung dan anxiety psikomatis, oke lah yang ekstrim-ekstrimnya, yang awal-awal pemulihan, memang banyak, ada 5 tahapan yang harus dijaga teman-teman ya. Yang pertama, pola makan ini ya, yang harus dijaga itu, yang pertama itu ya kita jangan minum kafein, semacam kayak kopi, terus pedas, bersoda, terus ya asam, terus selain asam itu yang berminyak seperti gorengan, hindari 5 tersebut. Itu yang awal-awal. Tapi kalau sudah 40 atau pertengah perjalanan itu bebasin aja teman-teman, bebasin. Dulu saya begitu, semakin kita mematang makanan, BB kita akan turun gitu. Buat teman-teman nih istilahnya nggak usah khawatir teman-teman ya, nggak usah khawatir lagi, bebas. Kalau udah berjalan, udah olahraganya udah 1 bulan, istiqomah, udah rutin dan sebagainya, udah makannya bebas, nggak usah berpikir saya takut ini, saya takut itu. Udah hajar aja untuk masalah makanan mah, nggak usah ini. Karena apa? Asalkan pikiran kita bebas dulu, bebas, nggak usah mikirin nah saya takut makan ini nanti kolesterol, saya takut makan ini nanti begini, nanti nggak usah berpikir seperti itu. Kita itu mempunyai penderita asam lambung dan anxiety psikomatis disorder itu nggak ada hubungannya dengan apa, dengan lambung, tapi ada hubungan dengan pola pikir kita teman-teman. Jadi ingat untuk teman-teman ini yang untuk penderita asam lambung dan anxiety psikomatis itu, jangan pernah berpikir tentang makanan ataupun takut dengan makanan ataupun khawatir tentang makanan. Nggak usah khawatir. Jadi makan aja, tapi dengan batasan yang wajar gitu kan. Jangan melewati batas, makan sebanyak yang jelas sih ya, nggak boleh telat makan teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada ya. Insya Allah bila mana video ini manfaat dan teman-teman suka, maka bagikan ke yang lainnya agar bisa menjadikan manfaat, menjadikan amal kebaikan untuk kita semua. Insya Allah dengan sababnya ada amalan-amalan terus, barangkali Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi ridho, ini menjadikan wasilah dan obat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jelek dari saya pribadi. Al insanul makhluqun khata'an lisan, saya manusia biasa, termasuk dan khilaf, jadi mohon maafnya teman-teman. Sekali lagi, barangkali video-video saya ini yang sekarang ini kurang bagus ataupun agak terlalu ini, karena saya nggak pakai tripod, nggak ada tripodnya teman-teman. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, jadi mohon maafnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.